Naikala hibabot of ay enis apwan iwiyak Sogi En homologo Yesus Kristus kuyang pamperak kugenma Misne Ne paget waragari aga uahen ne gampam Shalom. Shalom. Sama-sama di nama Tuhan. Pada kesempatan saya bisa berdiri di hari ini untuk yang kedua kali. Kurang lebih 2 tahun lalu saya ada di sini menyampaikan firman Tuhan juga. Tahun ini datang lagi, tapi waktu penentuan kita cepat-cepat dan ada yang lain lagi. Tapi begitu anak ini di waktu momen yang penting buat kita semua, momen kebangkitan Kristus Tuhan yang bersama kita, tetapi juga di tahun ini momen yang sama kita rayakan proklamasi Injil masuk di bulan lagi 1954 pergerakan pertama dilakukan di Sungai Bali dan Injil itu tersebar sampai pada saat ini hidup dalam Injil itu dan berkati ini. Kita bersyukur ini momen yang tidak akan kita terulang kapan lagi tidak tahu. Hari Paskah atau hari Injil masuk itu sejarah buat yang hidup dan bisa menikmati. Saya perkenalkan diri singkat saja, nama saya tadi sudah disebut ulang-ulang Pendeta Jonathan Duwiri. Saya sekretaris Gereja Indonesia wilayah 4 Papua. Saya melayani DKI pada Liga Wamena. Datang di sini dalam rangka Paskah gabungan Kabupaten Yahudi diundang oleh PGRI, Persekutuan Gereja Yahudi. Biasa itu selesai khotbah di acaranya itu baru bisa khotbah di gereja. Tapi ini mereka sedih buat Indonesia TKI. Saya khotbah di sini besok baru saja. Biarkan umpamanya duduk di sini, di sana dengannya sendiri. Dan begitu pada kesempatan ini saya bersyukur bisa ada di sini. Kami bisa jadi dalam sebenarnya, tapi bisa tidak cerita di sini. Saya minggu lalu kita pada dia Tropika dan Persian hari Selasa 1-2. Saya di kantor kerja tiba-tiba saya hidup saja. Lalu mau saya sendiri. Dokter pertama bilang tifus, saya bilang kasih obat 1 bulan. Semua bilang gue tidak boleh berangkat. Saya bilang saya jalan, tidak ada urusan. Cuma jangan. Ya sudah. Dokter langsung bilang kasih obat. Selesai saya bilang obat. Hari ini saya bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari itu saya khusus berarti saya masih beli. Saya baru kedua tapi tiket mati. Yang telepon bilang minta maaf. Ini kondisi sakit. Tapi saya bersikeras bahwa ini bayarkan ke Tuhan percaya. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan datang. Saya sudah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Tuhan berikan. Sabtu terbang. Itu hitungan manusia sekali akan saya harus serang. Kalau saya lapor itu pasti mati seluruh kan tidak boleh. Saya menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia mati untuk sakit penyakit. Hari ini pas saya berbuat soal itu bagaimana? Hari ini dia mati membuktikan bahwa semuanya sudah selesai. Apa yang kita lakukan? 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat ke-18. Dia bilang begini. Sebab pemberitaan tentang sakit memang adalah kebodohan bagi mereka yang mengikuti kesalahan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Pemberitaan sakit adalah kekuatan Allah. Kita yang memberikan Gereja Indonesia secara nasional. Di hari kekuatan ini saya menunjuk kita banyak kali ini kembali. Salib yang adalah kekuatan Allah yang kita pegang, yang kita tahu, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Karena ada salib ini itu sampai di sini. Kalau salib itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus dalam pengorbanan, maka ini tidak ada orang bawa sampai ke berbalan dan sampai ke kita di negara, sampai di sini, sampai di Payaman, sampai di Allah, sampai di ada salib itu yang mereka pegang sehingga mereka bawa pergi kemana saja. Ada kekuatan yang tersembunyi di salib ini, kekuatan yang tidak kelihatan, tapi kekuatan itu ada.
semua gereja pasti ada salib. Tidak ada yang tidak. Di semua logo gereja, lama-lama gereja, pasti salib identik dan itu yang utama. Tapi salib juga merupakan sesuatu kebanggaan buat kita yang kita jadikan aksesoris sebagai kalung, sebagai gelang, sebagai hati-hati. Bahkan ada yang gambar salib di tiap badan. Oh, saya ini orang Kristen. Tapi salib juga merupakan sesuatu ketakutan lain bagi umat yang ada. Orang Islam begitu takut dengan salib sampai dia meskipun mereka berkeputusan. Kenapa salib itu menjadi ketakutan bagi mereka? Karena ada kekuatan yang tersembunyi pada salib ini. Tapi yang jadi masalah kita lebih banyak itu soal fokus kita kepada simbol salib ini. Salib itu tidak jadikan jimat. Kalau ada salib berarti iblis takut. Kalau ada salib berarti sakit penyakit itu takut datang kepada kita. Kita tidak hidup di salib itu, tapi kita jadikan itu simbol pegangan hidup kita. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita, Kristus adalah hal yang utama dari salib itu. Ingat bahwa ada penyaliban bukan hanya Yesus saja yang disalib, ada berapa orang disalib? Ada 3 orang. Yesus di tengah, di kanan. 2 orang itu siapa? Penjahat. Salib merupakan lambang kehinaan sebenarnya. Jadi salib mana yang kita pakai? Salib yang Kristus kah salib yang sedang disebarkan? Ini jadi pertanyaan. Kalau salib itu kekuatan Allah, kalau salib itu adalah sesuatu yang luar biasa buat kita, berarti kita pakai salib yang khusus, yang bukan salib yang disebarkan yang disebarkan, yang berjalan juga disalib. Bahkan sebelum Kristus disalib, di tahun-tahun sebelumnya itu ada semua ritual yang selalu dilaksanakan. Tiap kali ada penjahat harus dihukum mati dengan penyaliban. Penyaliban adalah simbol kehinaan, simbol ketidaklayakan yang diberikan kepada para penjahat. Tetapi Kristus harus menerima itu. Matius pasal yang ke-16 ayat 24 bilang begini. Matius 16 ayat 24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tidak seorang mau menjadi pengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut salibnya sendiri." Minta maaf kalau itu saya pakai aku ada teman buat yang beberapa kata yang sedikit beda dengan kita bapak ini. Jadi setiap orang yang mau mengikut Kristus, yang berkata saya mengikut Yesus, saya pengikut Yesus, harus mengikut salib. Salib yang Kristus pikul dalam kehinaan ini harus kita pikul juga dalam kehidupan kita. Kita harus sangkal diri kita pikul salib, bukan menjadi simbol, tetapi menjadi bagian dari hidup kita yang hari demi hari. Ayat itu berkata tiap hari harus kita pikul, memikul salib dalam hidup Yesus. Artinya kita harus tinggalkan ego diri kita agar kita bisa melihat kekuatan yang kita terima dari pemberitaan salib ini. Pemberitaan salib yang sudah kita alami saat ini masih kita selalu identik dengan cerita yang supes, yang bukan, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang pikul salibnya, yaitu kebutaan yang dia alami hanya untuk saya punya uang ini pakai beli pesawat. Lebih baik saya bukan dunia, tapi ada orang-orang di Papua, di Lewawali yang terbuka matanya oleh Yesus. Salib itu yang buat para misionaris datang dengan semua kebudayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi mereka pikul salib itu untuk kita bisa diselamatkan. Salib yang mereka pikul itu, pemberitaan yang luar biasa itu, ada kekuatan Allah yang hadir. Yang kelihatan mereka datang tidak ketemu manusia waktu sungai Timur itu. Besoknya mereka menyeberang dan mereka ketemu, tapi perbedaan bahasa atau beda kesulitan. Harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari Milingo, pindah ke Hekua,
dihukum tidak, tetapi tidak bisa berbahasa dengan baik karena mereka dicuri, binatang mereka dibunuh, ada perang terjadi di rumah mereka, tapi mereka harus hidup saat itu sampai akhirnya mereka memiliki harapan diterima dan hidup bersama sampai bersama ini. Bukan karena mereka mencari sesuatu yang hebat, tapi mereka tahu ada kekuatan di mana saat itu yang bisa menyelamatkan banyak orang. Para pemimpin kita di awal-awal, mereka tidak sekolah teologi, mereka tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi karena ada kekuatan salib yang mereka pegang, firman Tuhan itu berkembang luar biasa. Kita sudah hidup dalam Injil ini, kita sudah tahu baca, kita sudah tahu menulis, tapi kita tidak memiliki kuasa salib itu yang menjadi masalah. Orang-orang kalau kita jalan dengan kuasa salib itu, sehingga mereka pergi ke mana saja kita ada Injil, ada jiwa yang bertobat, ada jiwa yang dibaptis. Dan itu bukti perkembangan ini yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Kekuatan pemberitaan Injil itu, pemberitaan salib dalam ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 18. Ayat pertama katakan itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa menjadi sebuah kebodohan? Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan menuju dunia salib. Di akhir-akhir hidup kita ini, di akhir zaman ini, salib bukan lagi sebuah pemberitaan yang orang mau. Mereka yang senang bicara soal berkat yang mereka terima, tapi bicara soal penderitaan, mereka akan tinggalkan gereja. Salib adalah sebuah penderitaan yang Yesus gambarkan. Di balik dari semua penderitaan itu, ada kemenangan yang Yesus buktikan lewat kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Pemberitaan salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan dirasa. Kenapa? Karena manusia lebih suka menggunakan logika atau ilmu pengetahuan mereka. Mereka menimbang apakah ini baik atau tidak. Mulai menimbang saya dapat untukkan tidak. Waktu saya datang ke gereja apa untungnya buat saya. Waktu saya berpersembahkan buat Tuhan apa untungnya buat saya. Waktu saya hidup buat Tuhan apa untungnya buat saya. Manusia sekarang lebih mencari keuntungan diri sendiri daripada memuliakan nama Tuhan. Makanya kita berkata salib itu sebuah kebodohan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, ilmu pengetahuan itu penting. Tapi saat ilmu pengetahuan kita tidak menggunakan kemuliaan nama Tuhan, itu menjadi sebuah kebodohan yang sia-sia. Waktu jemaat di Korintus ini, mereka lebih banyak berpikir soal logika mereka, tentang pikiran mereka, sehingga fondasi kenapa hubungan mereka salah. Mereka tidak sadar dengan kuasa salib. Mereka berpikir tentang apa yang bisa saya dapat dari gereja, bukan apa yang saya berikan buat gereja. Waktu saya pakai Kristus, apa yang Kristus kasih buat saya, bukan apa yang saya kasih buat Kristus. Salib adalah menggambarkan tentang sebuah kehinaan. Waktu Yesus disalib, dia tidak pakai jas kalau dia disalib. Dia pakai apa? Badan yang cuma sama yang membunuh. Dari sebuah jubah umur yang dia gunakan yang megah, sepanjang pelayanannya yang diikuti oleh sekian banyak orang. Orang-orang yang merasakan mujizat yang dia alami, orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Yesus bangkitkan orang mati, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus bangkitkan orang lumpuh, bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Mereka kelaparan, Yesus kasih makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah dia kasih makan 4.000 orang lagi. Orang-orang yang sudah nikmati berkat-berkat Tuhan ini, yang sampai kepada salib Yesus terakhir, waktu mereka menghadap kepada di pengadilan, orang Israel ini juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dalam kehidupan kita seringkali kita lebih memakai logika kita, memakai pikiran kita, apa yang kita dapat dari Tuhan, sehingga kita memilih menjalankan Yesus menerus dalam kehidupan kita. Saat kehinaan itu Yesus tambah, dia pikul itu, tapi ada kemudian yang dia terima, yaitu kebangkitan. Kisah Yesus yang
jadi tentara yang berusaha ditutupi, partainya kebenaran itu pasti terungkap. Saat kita hidup dalam kehinaan saat ini, saat kita pikul, karena itu menjadi kemanusiaan dalam kita yang selalu kita nantikan kita surga. Tapi banyak orang tidak mau di sana, hanya mau dikatakan di surga, cerita di surga, tapi tidak mau hidup seperti apa yang Yesus katakan. Saat ini Tuhan datang kepada kita dalam anugerah. Dia berkata, Tuhan sendiri yang datang mencari orang berdosa. Tuhan sendiri berinisiatif untuk bertemu dengan orang yang berdosa, karena Tuhan mau berikan kita keselamatan. Dia tidak lihat apa salah dosa kita. Dia tidak lihat seberapa besar dosa yang kita lakukan, tapi Dia mau menyelamatkan kita. Inisiatif itu dilakukan bukan hanya waktu penyakit, tapi inisiatif itu dilakukan oleh manusia pertama kali dalam proses pertama ini. Waktu manusia Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dosa ini, setelah mereka selesai makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yang dilakukan Adam dan Hawa itu apa? Sembunyi dan belakang. Ini sifat yang ada di dalam diri kita. Waktu kita sadar kita berdosa, waktu kita sadar kita sudah buat salah, kita tidak akan berani masuk ke gereja ini. Kita akan tinggal di rumah dengan berbagai macam alasan yang kita punya, sama seperti Adam dan Hawa. Tapi Tuhan berinisiatif. Tuhan mau bertemu dengan manusia. Dia berusaha bukan dengan kemegahannya, bukan dengan kealahannya, tapi dalam kisah kejadian ini dikatakan bahwa Dia memanggil Adam dan Hawa. Yesus juga sedang memanggil kita. Dia tidak datang dengan kemegahan dirinya sendiri, kealahannya, tapi Dia lahir dalam kehinaan, lahir sebagai bayi kecil yang selalu mandal kita bangga-banggakan. Kristus lahir sebagai juru selamat. Tapi sebenarnya puncak daripada penyelamatan itu ada di kayu salib. Waktu mana kita bisa bersukaria, kita bisa bergembira. Tapi waktu Paskah, kadang-kadang kita terlupakan hal ini. Ini hanya sangat tidak masuk dalam lingkungan kita sebagai orang percaya. Karena itu satu rentetan kegiatan, kejadian, sejarah yang dilakukan oleh Tuhan. Lahir dalam kehinaan, mati dalam kehinaan, tetapi bangkit dalam kemuliaan. Kita mau yang mulia ini, tapi kita tidak suka yang tidak ini. Penderitaan itu kita tidak mau ambil, tapi kita tidak suka yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan sudah berinisiatif datang kepada kita dan mencari kita, karena Dia mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka Dia tidak akan peduli. Dia sudah tahu hidup dalam dosa terus. Maka misi mendalam kisah tentang lebah, dan mereka punya kasih untuk datang memberitakan Injil itu buat kita. Allah mengasihi kita, maka Dia berusaha untuk menyelamatkan kita lewat salib. Berusaha untuk hadir di dunia, lahir dalam kehinaan yang tidak dianggap pada diri seorang raja. Dia Allah yang lahir dalam kesederhanaan, tanpa selai kain, hanya dibungkus kain api, kain yang tidak berharga. Hanya untuk kita bisa mendapat penghargaan yang besar kepada Dia. Kristus mengasihi kita sehingga Dia berusaha untuk hidup, menjalani kehidupan yang 30 tahun, 3 tahun melayani dengan semua mujizat yang Dia lakukan, dan akhirnya Dia terakhir harus menyerahkan diri dalam menjalani hidup. Dalam doa terakhir kita mulai sekarang, Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Dia mampu untuk menebus dosa manusia, tapi Dia sadar Dia harus mati. Dia memberikan contoh buat kita semua bagaimana pemberitaan tentang salib yang merupakan kebodohan bagi banyak orang itu adalah kekuatan yang luar biasa. Salib yang dianggap orang gila akan mengubahkan paradigma dunia, akan mengubah pola pikir kita bagaimana Tuhan
yang luar biasa, penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Yang menjadi tugas kita sekarang adalah kita juga harus menguasai itu bagi orang lain. Orang lain juga perlu mengenal apa inti daripada salib itu, bahwa penderitaan yang Tuhan beri itu di kayu salib, penderitaan untuk menyelamatkan kita. Kita bagikan penderitaan itu untuk orang lain mengerti bahwa Yesus datang untuk mereka juga. Yesus menyalibkan dirinya hanya untuk memberikan kehidupan buat kita. Dalam salib ada kekuatan untuk melayani orang berdosa. Yesus yang bukan orang berdosa rela memikul dosa kita di kayu salib agar kita diselamatkan. Kenapa kita butuh kekuatan Allah? Karena salib ada sebuah kehinaan. Kita tidak bisa gunakan logika pikir kita secara manusia. Beritakan itu. Hikmat boleh ada buat kita. Kita boleh belajar. Para pendeta punya ilmu mempelajari yesus, tapi tanpa kekuatan Allah. Itu ada semua ilmu yang dimatikan, tapi bukan kita ini yang disampaikan. Inti daripada salib adalah Allah yang memuliakan, bukan saya yang memuliakan. Apa yang Yesus kerjakan dari salib agar nama Tuhan budi dan dimuliakan. Matius pasal 16 ayat yang ke-18 ini begini. Aku berkata kepadamu, engkau yang anak Petrus, yang sepatu tanah ini, aku akan menjadikan dan malam-malam tidak akan menguasai. Saat kebangkitan itu terjadi, Allah maupun tidak akan menguasai kita, karena Kristus yang meletakkan dasar sendiri di atas tiap-tiap pribadi kita. Bapak Ibu coba yang berdasar. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Kita salah dan dosa kita dan kita merasa malu kepada Tuhan. Akhirnya kita tinggalkan gereja. Kita tinggalkan persekutuan. Kita memilih hidup di luar. Waktu pendeta datang kunjungi, kita akan mulai menghina. Kita akan mencari banyak alasan untuk tidak datang. Hanya untuk membuat bahwa saya ini berdosa, saya tidak layak kepada Tuhan. Tuhan sudah ambil kehinaan itu lewat salib. Tuhan sudah ambil dosamu lewat salib. Jadi engkau layak. Tidak perlu menjauh, tidak perlu menghina. Tuhan mau bicara kepada engkau bahwa Dia mengasihimu. Banyak daripada jemaat saya yang saya layani. Kalau kegiatan fisik dia hadir, kalau kita bagi ibadah dia tidak hadir. Kalau bilang kita memakan waktu, dia yang ada pertama di dalam tempat-tempat itu, angkat air susu batu dia ada. Tapi bagi ibadah tidak ada. Makan juga tidak ada. Tapi kalau kita tidak mau, nanti kalau ditunjukkan dengan ada dosa yang buat diri salah itu, Tuhan tidak lihat kesalahannya. Tuhan mati di kayu salib itu untuk dosamu, dan dosa itu sudah selesai diselesaikan. Di satu malam panjang dia bergumul, berdoa, dan akhirnya harus mati di kayu salib untuk dosa dan kesalahan kita, dan mati mengatakan maaf itu. Dosa sudah kalah, tapi dosa seringkali menipu kita bahwa kau tidak layak untuk Tuhan, kau tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan, kau tidak layak ada di gereja, kau tidak layak ibadah, kau punya dosa besar. Tidak ada dosa yang besar, dosa Tuhan sudah ampuni semua di kayu salib. Apa yang kita lakukan lagi? Salib itu menjadi kebodohan karena kita berpikir dosa kita itu besar. Tapi saat kekuatan Allah kita tahu dalam salib itu bahwa dosa sudah selesai, saya sudah bebas, saya sudah merdeka, tidak ada urusan dengan dosa. Saya boleh jatuh dalam dosa, saya mungkin besok bisa berbuat dosa lagi, tapi Yesus masih mengampuni saya. Jangan pernah tinggalkan gereja, jangan pernah lari dari gereja, karena salib itu yang menyelamatkan kita. Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat 14 bilang begini.
Karena kita meskipun dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran dan karena tidak disunat secara alamiah, karena dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan mengamsulat kita yang mendakwa kita, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diberikan, dengan memampunya pada kayu salib. Semua surat kita dosa kita sudah dimaklumi kayu salib. Sudah selesai. Jangan selalu pikir soal pelanggaran yang pernah kau buat, soal dosa yang sudah kau buat. Lupakan itu dan jadikan momen pasca engkau bangkit sebagai seorang pemenang. Bangkit dari keterpurukan dalam dosa, bahwa saya ada ciptaan baru, salib sudah menghapus dosa saya dan saya sudah dipulihkan. Saat engkau sadar akan itu, engkau akan terus melayani Tuhan dengan sukacita tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Engkau akan bersedia menerima segala kehinaan karena memang kita manusia yang berdosa, tapi dosa saya ditanggung oleh Tuhan. Dosa saya ditanggung oleh salib Kristus dan saya bebas. Tetapi orang bercerita dosa saya seperti apa? Ya benar, itu masa lalu saya, itu dosa saya, dan itu hal yang harus saya tanggung dalam kemaluan saya. Saya dipermalukan oleh dosa itu, tapi Kristus memulihkan hidup saya dan membuat saya menjadi yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita pikir salib kita masing-masing dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita kerjakan. Ada salib yang harus kita miliki, yaitu kehinaan kita, ketidaklayakan kita. Dan kita minta Tuhan bekerja agar kita mengalami kuasa kebangkitan kita. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kristus berkuasa atas semuanya dan Kristus sudah mengampuni dosa kita. Jangan pernah ingat akan dosa yang kau perbuat dulu. Tapi mari pandang kepada salib yang sudah menyelamatkan kita. Salib itu sudah banyak luas segala dosa kita, sudah selesaikan semua dosa kita. Tapi mau kita percaya akan salib itu atau tidak sama sekali. Seringkali mata kita dibutakan oleh semua kesenangan dunia ini, sehingga kita tidak memandang salib itu dengan benar. Mari firman Tuhan yang dikasih, pemberitaan salib yang adalah kekuatan Allah. Kita jangan berpikir soal logika kita, soal pikir kita, tapi kita berpikir bagaimana Tuhan mau kerja lewat saya dalam salib ini. Tuhan memakai saya seperti apa, karena salib sudah bebaskan saya. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan datang. Jangan pernah berpikir karena saya bodoh, saya tidak minta, itu bukan urusan bagi salib. Di momen Paskah dan juga peringatan untuk masuk ini, sejarah sudah mencatat hal ini. Baik sejarah penyembahan Yesus kepada manusia yang berbunyi, sejarah Injil berkembang yang luar biasa karena yang mereka bawa adalah salib itu. Dari ketidaklayakan para penginjil, dari buta huruf tidak tahu baca, tapi Injil itu berkembang dengan sangat luar biasa. Masyarakat kita sekarang yang punya hikmat, yang berpendidikan, tidak mau pikir salib ini. Kita tinggalkan salib kita dan kita berjalan dengan kemampuan kita. Mari jadikan salib hal yang utama dalam seluruh pelayanan kita. Kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih.